tanggal 16 Oktober 2025 sekitar pukul 11. Kemudian yang kedua di Kecamatan Balai Karimun, Desa Pongkar juga tanggal 19 di bulan yang sama. Terus di Bukos Peding itu tanggal 7 November. Kemudian TKP keempat di Kampung Harapan tanggal 11 November. Kemudian TKP kelima di parkiran belakang SMA 1 Karimun itu tertanggal 19 November. TKP yang keenam dan yang ketujuh itu ada di Bitrate Studio dan TKP terakhir workshop tebing juga pada tanggal 23 November. Kronologis kejadian, tindak pidana tersebut itu sudah berlangsung selama 2 bulan. Jadi di bulan Oktober dan bulan November, di mana dengan dasar laporan dari masyarakat, ya kami bergerak menindaklanjuti dan melakukan pengembangan sehingga kita mendapatkan tersangka itu sejumlah 5 orang dan barang bukti yang kami sita itu ada 8 unit. Hasil tindak kejahatan itu ada 7 unit. 1 motor yang lainnya itu digunakan pelaku untuk operasional melakukan kejahatan tersebut. Ya, dalam penanganan tersebut di situ kita amankan 5 orang. Ya, 5 orang sebagai pelaku. Dan kita pisahkan yang menjadi 2 bagian. Ada pelaku dan penadah. Penadah tersebut ini berinisial KOI dan Z. Yang lagi pelaku 362 itu ada nama KOI dan inisial Z. Kemudian sebagai penadah ya kita sangkakan pasal 480. Ada ZL, A dan inisial H. Di mana dalam melakukan dia kejahatan itu dia telah melakukan penjualan, yang menjual barang bukti yang sudah terjual itu dalam prosesnya sudah 5 unit terjual. Ya, setelah pengembangan oleh tim kami pusat, ya, dilakukan pengembangan. Ya, selaku pelaku utama itu si OI dan tersangka inisial Z. Kemudian OI dan Z ini menjual kepada penadah yang inisial ZL. Itu dijual sejumlah 5 unit. OI dan Z dijual ke ZL. Itu sudah terjual 5 unit. Kemudian pelaku belum sempat menjual lagi motor yang keduanya. Yang terakhir dari 7 yang ditamatkan, 2 sudah terjual. Dalam pengembangan kasus sebelum kedua yang terakhir terjual sudah kita amankan juga. Jadi sebuah total semuanya 7 unit yang kita amankan. Kemudian dalam bertransaksi mereka ini, ya per unit mereka jual sejumlah 2 juta sampai 2.500.000. Tiap unit dari 7 yang hasil tindak pidana. Dan tempat TKP-nya juga sudah saya jelaskan. Terus kemudian dengan sigap kita juga bisa mengamankan apa yang dilakukan tersangka ini, semua bisa kita amankan. Itu juga berkat laporan dari masyarakat kepada kita dan kita melakukan tindakan secepatnya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modus operandinya kan?
beraninya mereka melakukan pencarian sepeda motor. Jadi dia mencari lokasi-lokasi yang seperti lokasi yang jauh dari keramaian. Di saat di situ dia berpeluang untuk melakukan, dia melakukan itu sebagai bonus. Pak Waka, dari 5 pelaku ini apakah mereka memang residivis atau sudah pernah berbuat yang sama sebelumnya? Ada yang inisial OI. Dia residivis kasus narkoba, positif narkoba. Dari 5 ini satu yang si OI yang residivis. Apakah ada tindak kekerasan dalam pelaku mengambil motor? Dalam tindakan mereka itu saat melakukan kejahatan tersebut, itulah tadi dia mencuri dengan memaksakan mencongkel dengan kunci T, dan di situ tidak ada pengawasan. Nah, dia begitu lancarkan aksinya, nyala motor berangkat. Jadi saat melakukan tindak pidana tersebut, dia tidak ada kerugian jiwa atau baku lainnya. Bahwa yang orang ini TSK ini satu kelompok atau beda kelompok sih Pak Waka? Dalam kejahatan ini mereka satu kelompokan. Satu pelotan. Bahwa untuk sepeda motornya rencananya mau dibawa kemana? Apa dijual di Karimun lagi atau gimana Pak Waka? Pelaku cucurannya sementara yang kita kembangkan itu aja sekitar Karimun. Belum ada dia bertransaksi antar kabupaten, belum ada. Mungkin kalau kita telah mengambil antisipasi dan mengambil langkah, itu bisa terjadi, memungkinkan seperti itu. Tapi yang saya rilis, yang kami rilis saat ini, ya itu masih seputaran jual beli di Karimun aja. Si penadah nih bahwa selain dari 7 motor yang dari OI sama satu lagi ini, apakah memang sebelumnya pernah juga menadah motor dengan pelaku yang lain selain dari 2 orang ini? Karena kejadian ini baru awal, mereka dari pengembangan kita masih pertama kali. Ya, kecuali si OI kan kasus yang lain. Di Pak Waka, tempat penadahannya apakah di sebuah bengkel atau gimana? Dari pelaku ini dia banyak dititipkan. Ya kayak yang 2 itu yang belum dijual, salah si pelaku itu dititipkan di saudaranya, di rumah saudaranya. Kan tadi kan ada 7 kita amankan, 5 sudah terjual, ya 2 dititipkan di saudaranya si Z. Demikian. Bukan dimodif di dalam bengkel dulu? Enggak, dititipkan seperti apa orang barang berdoa gitu, di parkiran biasa gitu. Ada sepeda motor khusus nggak yang menjadi incaran dari pelaku? Kalau dari pelaku ini melakukan aksinya tuh dia tidak melihat, oh ini harus terkhusus motor 150 cc kan, 200 kan, ya nggak terpaku dengan itu. Jadi motifnya cuma lihat situasi, bisa dia lakukan, dia bisa curi, langsung dia lakukan itu. Jadi nggak ada spesifik seperti itu. Oke. Oke, ini kan kita melihat jumlahnya kan kebanyakan, ada 7 PKP dan 2 bidang. Ada laporan lagi nggak selain laporan kehilangan motor? Untuk sementara ini yang kita tangani yaitu tadi ada 3 LP di Polres, 4 di tebing. Sementara yang kita kembangkan baru sampai situ. Selain ini nggak Belum ada ada. laporan masyarakat? Belum ada lagi. Oke. Pak Waka, izin Pak Waka menanya, pelaku dengan penadah dikenal atau ada jual menawarkan di media sosial? Pelaku dengan tersangka dengan penadah kenal, tapi jual belinya secara mulut-mulut aja. Jadi tidak ada posting sosial media. Wes. Oke. Wes.